Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nedaleru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 3 September 2022, Sabtu Pekan Biasa ke-22, peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja, disusun dan dibawakan oleh Frater Timo Bagus SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita pada hari ini berjudul Berhenti Melihat Kelemahan Orang Lain. Pertanyaan dari kaum Farisi kepada Yesus tentang mengapa murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat sebenarnya mau menggambarkan kurangnya pengetahuan dari kaum Farisi itu sendiri. Mengapa? Karena pada dasarnya kaum Farisi hanya mengumbar kelemahan orang lain demi menutupi kebobrokan yang mereka lakukan setiap hari. Kaum Farisi seringkali mencari cara untuk bisa menemukan kelemahan orang lain. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka mencari kesalahan orang yang berada di sekitar mereka. Tindakan seperti ini sudah mendarah daging, bahkan dilihat sebagai tugas pokok oleh kaum Farisi. Apalagi dalam pandangan mereka dan orang banyak, mereka adalah orang terpandang, sehingga mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang paling bijak dan selalu benar dalam bertutur kata dan bertindak. Padahal mereka tidak memahami dengan baik isi kitab suci, dan akibatnya mereka menafsir nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci sesuai dengan kedangkalan pengetahuan yang mereka miliki. Secara umum, mereka memahami kitab suci berdasarkan penafsiran literer tanpa membaca situasi atau realitas praktis. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, kita seringkali seperti kaum Farisi yang hanya mampu melihat kelemahan orang lain tanpa melihat atau bercermin pada kelemahan diri sendiri. Bahkan kita lebih buruk dari kaum Farisi. Sadar atau tidak,
kita selalu membaca dan menilai sesuatu berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Seringkali kita juga memiliki kecenderungan, bahkan memaksa orang lain supaya selalu mengikuti alur pemikiran kita. Hal seperti inilah yang membuat orang lain tidak berkembang. Bahkan kadangkala kita yang menjadi penyebab utama untuk menyalahkan dan merendahkan orang lain. Mari kita belajar untuk membangun sikap yang netral dalam menilai orang lain. Kita harus belajar untuk membangun sikap positif ketika berjumpa atau hidup bersama dengan orang lain. Sikap yang positif ini dapat kita temukan dalam diri Santo Gregorius Agung, Paus dan pujangga gereja yang hebat. Beliau adalah orang kudus yang membaktikan seluruh hidupnya untuk gereja. Dia memiliki potensi diri yang baik, yakni dapat memahami orang lain secara baik. Semoga kita mampu meneladaninya, terutama dengan membuang segala sikap dan tindakan negatif dalam diri kita yang selalu menyalahkan dan merendahkan orang lain. Allah Tritunggal Maha Kudus, bantulah kami agar kami mampu membuang sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kami, terutama dalam menilai dan memahami orang lain. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang pantas untuk menyalurkan kasih-Mu kepada orang lain. Mampukan kami agar dari hari ke hari kami dapat mengamalkan kasih-Mu kepada semua orang yang kami jumpai dalam hidup kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tumbuh bagus. Mari batu